Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahran mubaraka wa ja'ala siyama naharihi wajiba wa ja'ala qiyama naharihi tatawwu'a. Allahumma salli ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para dosen dan karyawan, juga pimpinan Sivitas Akademika STI Muhammadiyah Jakarta, beserta para wakil pimpinan dan juga Kaprodi, Sekprodi, dan kepala-kepala biro, dan para pegawai dan karyawan beserta dosen, juga seluruh Sivitas Akademika, teman-teman mahasiswa di Sivitas Akademika STI Muhammadiyah Jakarta yang sama-sama insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini Ibnu Abbas pernah ditanya oleh sahabat yang lain, kemudian ditanya ayu yaumin afdalu indallah. Mereka kemudian bertanya hari apa yang paling baik. Ibnu Mas'ud kemudian menjawab yaumul jum'ah, hari Jumat. Dan ditanya kembali ayu syahrin afdalu indallah, bulan apa yang paling baik. Kemudian dijawab syahrul Ramadan, adalah bulan Ramadan. Kita bersyukur berada pada fase-fase yang luar biasa, mustajabah, di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kemudian juga Ramadan Karim, masuk yang sudah mulai beriktikaf dan seterusnya. Itu artinya mendekati akhir-akhir babak final dari Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala di 1443 Hijriah ini. Kita juga alhamdulillah sebagian mungkin seperti saya tadi terguyur hujan, basah luar biasa. Itu artinya fa inda nazal ghais, ketika turun hujan kita berdoa meminta berdekatan dengannya, maka ini adalah waktu-waktu yang sangat mustajabah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh sahabat, teman, dan keluarga besar Sivitas Akademika STI Muhammadiyah Jakarta, khusus MC kita yang luar biasa, ya, yang syukur alhamdulillah Asmi, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya sampai kiamat kurang seminggu insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Dan kita semua mudah-mudahan dalam lindungan Allah kapan dimanapun berada. Amanah yang disampaikan sungguh luar biasa terkait dengan zakat mal ya. Hati-hati, ini zakat mal bukan zakat mall ya. Beda antara zakat mal dengan zakat mall ya. Maka izinkan saya untuk share screen ya. Sebentar saya screen dulu. Baik. Apa sudah kelihatan belum? Belum ya. Baik. Apa mulai sudah terlihat? Ayah anda bunda, bapak ibu? Sudah ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Kepala AIKA Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, Al-Ustadz Haji Abdurrahman LCMA, dan seluruh yang berkesempatan pada hari ini memakmurkan hari-hari Ramadan yang sudah digambarkan Rasul adalah siyama naharihi wajiba dan qiyama lailihi tatawwa. Puasa kita ini sebetulnya paket full ya. paket siam dan paket kiam, paket pagi dan paket malam.
nggak bisa paket hemat, ya. Begitupun zakat kita. Zakat kita juga meskipun yang dibahas zakat mal, ya, tapi perlu kita ketahui itu juga menjadi paket full, tidak menjadi paket hemat. Saya udah bayar zakat fitrah kok, nggak usah pakai zakat mal, ya kan? Saya rumah ngontrak, ya kan? Saya mobil juga kredit, ya kan? Nggak kena zakat mal, ya kan? Saya yang di rumah semua kreditan, nggak ada yang lunas, cuman satu yang lunas, istri doangan, misalnya. Yang lain kredit semua. Berarti nggak zakat mal, ya kan? Nah, itu beberapa hal yang terdengar dari hal-hal yang kemudian kita temukan di lapangan, ya. Maka ingin saya katakan bahwa urgensi zakat mal ini sangat penting ketika kita memahami zakat fitrah. Ketika zakat fitrah kita paham, maka zakat mal akan mudah memahaminya. Ketika zakat fitrah kita mudah saja untuk mengeluarkannya, maka zakat mal akan teridentifikasi sama. Maka saya mengajak diri saya pribadi untuk melihat kembali, ya, akan hakikat zakat mal itu sendiri. Sesuai bahasan kita adalah zakat mal. Ingin saya katakan bahwa zakat mal itu perahu besarnya, ya, tempat besarnya, hakikat besarnya adalah sodaqoh. Ya, kita tahu sodaqoh itu sesuatu yang baik, ya. Maka yang baik-baik itu adalah sodaqoh. Bahwa likulli ma'ruf sodaqoh, kullu ma'rufin sodaqoh. Kullu, setiap ma'ruf yang baik-baik itu adalah sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang baik-baik itu sedekah. Maka ada sedekah yang sifatnya adalah muhaddadah dan ada sifatnya yang ghairu muhaddadah. Sifat yang muhaddadah maka disebut dengan zakat. Ya. Adapun sifat yang ghairu muhammadah, yang tidak ternominalkan, maka dia menjadi shadaqatun minas shadaqat. Ya, dia sedekah biasa, ya. Maka ketika kita sandingkan ada dua kata kunci, yaitu zakat dan mal, ya. Zakat tadi sudah kita sama-sama refleksikan. Yang kedua adalah mal, ya. Biasa ditulis dengan A-nya 2, ya. Sebab kalau L-nya yang 2, A-nya 1, itu zakat mal, ya. Kalau ini zakat mal. Zakat mal identik dengan mail awil muyul. Apa itu? Sesuatu yang condong. Sesuatu yang kemudian condong itu berarti berlebih. Kita pandemi sudah 2 tahun, tidak pulang kampung, tidak boleh mudik. Pemerintah membolehkan untuk mudik, silakan mudik. Maka tadinya nggak punya mobil, sekarang ngambil mobil. Karena memang mobilnya DP-nya, ya alhamdulillah, ya harga corona misalnya. Nah, dari sini kemudian kita yang tadinya maaf tidak muyul, sekarang muyul. Tadinya nggak kemana-mana jalan kaki, naik gojek, naik angkot, sekarang bawa mobil sendiri. Nah, ini kan muyul, ya. Tadinya rumahnya ngontrak, ya kan. Sekarang juga masih ngontrak, ya, cuman lebih luas, parkirannya lebih nyaman, kamarnya lebih banyak, ya kan. Atau mungkin sekarang punya rumah meskipun kecil tapi tidak ngontrak. Nah, ini namanya muyul, ya. Di antara muyul-muyul itu, antara zakat mal itulah kemudian kita diingatkan tentang hakikat zakat. Seperti biasa, kemudian kita mengenal syarat-syarat zakat, ya. Di mana kita tahu, ya, syarat-syarat zakat ini kemudian memberikan kita akan sesuatu yang mengidentifikasi kita wajib zakat atau tidak dalam mal, ya. Maka sepertinya halnya zakat-zakat yang lain, zakat fitrah misalnya, maka syarat zakat mal juga itu memiliki identifikasi sendiri, ya. Yang pertama kita tahu ada milkut tam, ya. Milkut tam ini berarti kepemilikannya itu
utuh, ya, sempurna, ya, tidak kongsi, tapi sempurna, ya. Yang kedua, ya kan, ada haul, ya. Haul itu berarti 1 tahun full, ya, bahwa tidaklah kemudian seorang dikenakan zakat kemudian ketika illa ayyahula alaihil haul, ketika dia sudah mendapatkan haul 1 tahun, ya. Kemudian ada nisab, ya, kena 1 nisab. Nah, nisab ini adalah 1 nisab berarti batas minimal terkena zakat mal, ya, karena kita bicara zakat mal, ya. Nah, setelah kita memahami syarat zakat ini, kita mesti juga merefleksikan diri kita kapan zakat mal itu mulai diberlakukan, ya. Kita tahu, ya, dalam dimensi sejarah disampaikan bahwa tahun 2 Hijriah, ya. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan tahun 2 Hijriah? Saya mau coba tanya Hufroni, ada Hufroni? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Hufroni, kalau dinyatakan tahun 2 Hijriah, itu kira-kira apa maksudnya? Kan zakat itu diwajibkan katanya tahun 2 Hijriah. Apa sih yang dimaksud dengan tahun 2 Hijriah itu? Apa kira-kira Hufroni, yang Hufroni paham? Hufroni? Apa bisa diulang? Zakat itu dikatakan, ya, zakat mal misalnya itu diwajibkan tahun 2 Hijriah, ya. Apa yang Hufroni fahami dengan tahun 2 Hijriah itu apa maksudnya? Jelas suara ya? Baik, tidak terdengar. Eva Hasana ada? Eva, ada Nazuyula, Najwujua, Najzua ada? Ada yang bisa kasih komentar terkait tahun 2 Hijriah itu apa maksudnya? Waktu berarti, ya. 2 tahun setelah hijrah Nabi. Berarti 2 tahun setelah hijrah, setelah pindah rumah, ya, Ustaz Ridwan, ya. Artinya, ya, dari Makkah ke Madinah. Betul, ya. Ini banyak teman-teman kemudian ketika disampaikan tahun 2 Hijriah, apa yang dimaksud 2 Hijriah? Ya 2 Hijriah, Pak. Iya, 2 Hijriah itu apa maksudnya? Nah, tadi sudah disampaikan bahwa 2 Hijriah itu adalah terkait waktu. Itu artinya 2 tahun setelah Rasul pindah, setelah Rasul kemudian berangkat dari Mekah ke Madinah. Dan kita tahu Rasul tidak lama di Madinah, ya, hanya 10 tahunan, ya kan. Dan beliau wafat di tahun 11 Hijriah. Ini artinya bahwa rentan waktu ini sangat mumpuni dan sangat bisa merefleksikan kita untuk menemukan rasa, ya kan, keimanan kita terhadap zakat mal. Kemudian legal standingnya, ya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surat Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah ini kita tahu bahwa Allah sampaikan surat Al-Baqarah karena Allah juga menyampaikan innal baqarah tasyabaha alaina. Hati-hati, nanti ada Baqarah, ya, tasyabaha alaina, mirip dengan kita. Ada manusia yang sifatnya mirip dengan Baqarah. Apa itu? Sapi betina, lembu, ya. Maka ketika kita mengetahui legal standing dari zakat mal, katakan surat Al-Baqarah di ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, wa atuz zakah, bayar zakat, ya kan, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku, ya kan. Maka kita bisa pahami zakat mal ini bentuk implikasi dari keimanan kita yang batiniah sifatnya. Kita tahu Allah itu kemudian memberikan jawaban atas hoax-hoax yang dibangun oleh Yahudi Bani Nazir, Bani Kunaiko, Bani Quraizo di Madinah, yang mendiskreditkan Islam, bahwa Islam kemudian tidak punya ciri,
tidak punya identitas dalam beribadah. Maka Allah turunkan 183, itu bentuknya adalah amanu, orang-orang yang beriman. Maka ketika orang itu beriman, dia indikasi adalah wa aqimus shalah, dia akan mendirikan salat, ya kan. Kemudian wa atuz zakah, dia akan menuntaskan zakatnya, warka'u ma'ar raki'in, dan kemudian dia akan ruku bersama orang yang ruku. Yang kedua disampaikan oleh Abu Hurairah, ya. Kita tahu Abu Hurairah ini adalah laqab, ya. Dia adalah julukan, ya. Kita tahu julukannya adalah yang diberikan Rasul kepada Abu Hurairah. Nama asli beliau sama dengan nama ketua AIK kita, ya, Ustadz Haji Abdurrahman, ya, namanya Abdurrahman Ibn Sakhar Ad-Dawsi, seorang sahabat dari kabilah Ad-Daws, ya, yang kemudian Abdurrahman ini diberi julukan adalah Abu Hurairah, bapaknya kucing. Disampaikan oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul bersabda, menyampaikan kepada kita semua, ma min sahibin kanzin, ya, la yuaddi zakatahu illa uhmiya alaihi fi nari jahannama fayuj'alu safaihu fastuqwa biha janbahu wa jabhatahu. Dari Abu Hurairah disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ma min sahibi kanzin, kalau ada seseorang yang kemudian sahibu kanzin, ya, menyimpan hartanya. Ingat di sini masing-masing pegang dompetnya, ada bawa dompet nggak? Berarti dompetnya terlihat nggak? Nggak terlihat, ya. Oke, kalau nggak terlihat boleh mungkin diraba-raba. Di dalam dompetnya ada ATM-nya nggak? Nah, itu. Di ATM itu berarti ada saldonya. Nah, itulah yang kemudian disampaikan, ma min muslimin sahiba kanzin, dia menyimpan hartanya, ya. Maka la yuaddi zakatahu, dia tidak mengeluarkan zakatnya, illa uhmiya alaihi, maka dia akan disiapkan tempat, ya, dibakar di mana? Fi nari jahannam, di neraka jahannamnya Allah Subhanahu wa taala. Fayuj'alu safaihu, ya kan? Maka Allah akan kemudian, safaih itu kulit, ya, kulit-kulit kita ini, ya kan, fatukwa, ya kan, kita akan disetrika biha janbahu, disetrika ini bahu kita, wa jabhatahu, jabhah berarti ini kening kita. Maka siap-siap, ya kan, kita silakan saja tidak bayar zakat fitrah, tidak bayar zakat mal, silakan saja. Dan itu hak prerogatif kita. Bahkan Rasul sampaikan, isma syi'ta, hiduplah semau kamu. Mau bayar zakat atau tidak, mau bayar zakat mal atau tidak, tidak mengapa. Tapi fa innaka mayyitun, diketahui bahwa kita ini adalah akan menjadi mayit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang wafat itu bergaining kepada Allah. Mereka-mereka yang sedang sakaratul maut itu punya bergaining kepada Allah dengan sebutan yang sering kita baca ayatnya, untuk kemudian kita menjadi fa'akum minas salihin, ya, fa'asaddaqu wa akum minas salihin, ya. Kita akan dipersilahkan minta garansi, minta dispensasi, tidak sehari, tidak 1 jam, tapi sesaat. Untuk apa? Fa'atasaddaq, untuk bersedekah, menunaikan kewajiban kita, ya kan, fa'akum minas salihin, dan kita menjadi orang saleh. Ini digoreskan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, dan juga Imam Ahmad dalam Sahih Ahmadnya. Kemudian ini ada syarat mutlak dari zakat mal, ya. Mungkin seperti saya hidup di tahun 80-an. Yang mudah yang hidup tahun 80-an, ya. Tahun 80-an itu berarti masih ingat tahun 80 seperti apa, ya kan? Nonton TV-nya itu satu TV di lapangan bola, ya kan? Kemudian makan itu kalau kita saudara ada berenam,
yang satu udah datang, yang 5 belum datang, kita belum boleh makan. Jadi semuanya datang dulu, itu baru makan. Nasinya cuma sepiring, tapi daun mengkudunya 1 bakul. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang nasinya sebakul, launya banyak. Kalau dulu nasinya cuma sepiring, launya cuma 1, daun mengkudu. Kalau kata anak sekarang daun pacet, ya. Itu digoreng sama nasi, tadinya sepiring jadi sebakul. Itu dimakan berenam. Jadi yang punya memori di tahun 80 ini bagus, karena dia akan sampai kepada nisab, yaitu 85 gram emas. Ya. Ingat 85 bukan 58. Ini kadang-kadang orang suka 58. Oh, aduh, 58 ya. 85 ya. Jadi yang hidup tahun 80, 85, 85, 85. Angkatan 85, umur 85. Itu gampang. Jadi bukan 58 yang sering terdengar oleh beberapa orang, tapi 85 gram. Katakan 1 gramnya, tadi saya khotib Jumat dekat Permata Hijau di sebelah Kebayoran. Tadi saya mampir ke tukang emas, ya kan. Saya tanya, "Mas berapa, Bang?" 500.000 ya. Karena hujan, nanyanya buru-buru, ya kan. Jadi nggak sempet nanya itu emas berapa, ya kan. Yang jelas jawaban dia 500. Maka kita ambil jawaban tukang emas tadi, 85 gram dikali 500.000 berarti 42.500.000, ya kan. 42.500.000 ya kan dibagi 12 bulan berarti 3.600.000. Nah, ini sepertinya Ustadz Asmi ini lebih dari 3.600.000 kayaknya. Ya. Itu maka buat gampangnya ya, agak sulit memang kalau teman-teman 3.600.000, maka kita bergaining dengan apa? Kita ini al-baqiyatus shalihat, orang-orang yang sehat, orang-orang yang selamat dari virus corona. Yang mudah-mudahan kita mengacu kepada lahirnya fatwa MUI di nomor 14, kemudian lahirnya fatwa MUI di nomor 28, atau lahirnya fatwa MUI di nomor 31. Berharap kita mudah-mudahan ini adalah wabah terakhir di Ramadan terakhir dari negeri kita tercinta Indonesia. Maka katakan kita bulatkan ke 4 juta dengan kesehatan kita. Kan sering kali kita diingatkan, dawu maradikum bisadaqah. Sedekahlah kamu, karena dengan sedekah itu akan menyembuhkan penyakit kita. Maka yang punya asam urat, ya, yang kalau lagi terawih lama ngasohnya, ya kan, yang kalau terawih itu belonjor-belonjor dulu, ya, atau yang kemudian punya darah tinggi, yang kalau buka puasa jamaah tuh iftar jamaah suka nyender-nyender, nah itu darah tinggi, atau yang punya kolesterol, ya kan, kita bulatkan 400.000 ke atas jadi 4 juta. Kalau 4 juta kemudian dikali 2,5%, ya kan zakatnya, maka cuma 100.000, ya kan. Kalau setahun cuma 1.200.000, ya. Sekarang kalau misalnya gajinya 5 juta, ya, coba misalnya di sini ada Afif, Muhammad Afif. Muhammad Afif ada? Afif, nggak ada suaranya. Ada sini siapa? Ada Ulfa, ya. Ulfa ada. Nur besar Pak Ridwan itu. Oh gitu. 10 juta itu. Oh iya. Nur Fatihati Fariha ada D34. Nah, ini ada yang mau jawab? Kalau gaji kita 5 juta berarti zakat malnya berapa? Ya. Ada zakatnya, Ustaz. Enggak ada zakatnya. Habis, Ustaz, kurang. Iya. Baik. Nah, tinggal nanti dilihat kalau 10 juta dan seterusnya. Nah, sekarang kalau tidak ada zakatnya misalnya, itu gaji kita, ya, itu gaji atau pendapatan total, gitu loh. Kalau kita bicara gaji, nanti ada gaji pokok, ya kan. Gaji pokoknya cuma 2 juta, ya. Tapi transferan masuknya 20 juta. Nah, misalnya ada
ada tunjangan, tunjangan ini, tunjangan itu, ya uang sipak, uang sikut, ya kan, uang macam-macam. Nah itu kan kasus. Kita belum lupa, ya kan, salah satu di antara figur kita, ya kan, salah satu katakan pemegang pejabat publik itu ada yang gajinya cuma 17 juta. Tapi ya masuknya 96 juta kan begitu. Gajinya 17 juta tapi transferannya 96 juta. Itu kan berarti ada tunjangan-tunjangan dan lain. Nah, maka kira-kira itu gajinya atau pendapatan total? Kira-kira ini. Nah, nanti dijawab sendiri ya, gaji atau pendapatan total. Pendapatan total tadi. Iya, baik. Kemudian dibayarnya tahunan atau bulanan. Ya. Jadi kan tadi kita disebutin di awal tuh, itu ada apa namanya? Kalau itu 4 juta misalnya dengan 2,5%, maka dia menjadi 100.000, ya kan? Kalau kemudian kita bayarkan selama haul 1 tahun, maka kemudian dia menjadi 1.200.000, ya. Dia sebetulnya jumlahnya sama, mau sebulan atau setahun, ya. Jadi jumlah setahun dengan sebulan sama, cuman setannya yang beda, ya. Karena memang alladzi yuwaswisu fi sudurinas, ya. Kita selalu diberikan waswasah, ya. Diberikan gangguan, ya, rayuan, keresahan dan kegundahan dalam diri kita, sehingga kemudian kita selalu saja digoda, baik itu jin dari manusia maupun dari jin, ya, setan dari manusia atau jin. Kalau setannya itu jin itu nggak kelihatan, ghaibun. Tapi kalau kemudian setannya itu manusia, itu yang repot. Ya kan, kalau kita bayar 1.200.000, wah lumayan nih. Teman kita ketemu di jalan, mau kemana? Bayar zakat mal nih, gitu. Berapa ya? 1.200.000. Waduh, itu udah dapat ini handphone baru yang seri A. Udah 5G lagi dia. Jadi yang handphone baru Samsung itu yang 5G itu harganya 1.100.000 hari ini. Berarti kalau dibayar sekarang 1.200.000, mendingan beli handphone baru, udah 5G dia. Nah itu setan dari manusia, ya, teman kita sendiri. Tinggal dilihat nanti baiknya. Kemudian ya, zakat, kaitan zakat dengan iman kita. Tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa ketika Yahudi Bani Nazir, Yahudi Bani Quraizoh, Yahudi Bani Qurnaiko itu kemudian mendiskreditkan Islam dengan hoax-hoax yang dibangun bahwa muslimin di Madinah tidak punya identitas beragama, tidak punya ibadah yang khusus, ya. Maka Allah kemudian sampaikan Al-Baqarah 183 dengan satu diksi di mana Allah berikan dengan fi'lul madhi, yaitu present simple past tense, simple past tense yang berarti adalah pekerjaan yang sudah lampau. Itu berarti menunjukkan bahwa ketika puasa memang sudah diwajibkan, tapi Rasul menyampaikan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman dan kepada Ali, didengar langsung oleh Thalhah bin Ubaidillah, didengar juga oleh Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dausi, digoreskan kembali, dituliskan kembali oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari-nya di urutan bab ke-30 tentang babus siam. Itu jelas disampaikan bahwa zakat mal ini bisa mengindikasikan dia adalah asyam, puasa yang kemudian junnah, memberikan kita perisai, maka dia akan memberikan implikasi bahwa keimanan tidak zahir, akan tetapi kemudian batin, ya. Maka semakin tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika mudah kita zakat fitrahnya, maka zakat malnya akan mudah. Ketika induknya sedekah itu mudah, maka kita akan mudah berzakat mal. Ketika kita mohon maaf tadi dari masjid, ketika kita lihat sendal kita ada aman, tapi sendal sebelah kita cuma satu. Oh, satu lagi mana? Ternyata tertendang sampai 3 langkah. Kita lihat sama.
ketika kita ambil dan kita taruh, kemudian disitulah ada ma'ruf, sedekah. Maka ketika kullu ma'rufin sedekah, setiap yang ma'ruf terus kita bangun, yang ma'ruf terus kita bina, yang ma'ruf terus kita siram, maka dia akan menumbuhkan keimanan yang lekat dengan kebatinan. Contoh, bapak-bapak mungkin hari ini sama perasaannya. Jumat ketiga di Ramadan, kemudian dengan suasana yang gelap gulita, kemudian hampir seluruh Jakarta itu mendung, sebagian bawa payung, sebagian tidak. Selesai Jumatan saya rasa semua lega batinnya, nyaman hatinya, kemudian seakan-akan kenyang dengan ibadah Jumatnya. Dan syukur alhamdulillah bisa kembali ke rumah, dan alhamdulillah kita bisa online meskipun cuaca di luar juga tidak begitu bersahabat ya. Itu artinya ketika kita sedang ingin mengetes suara kita, kemudian kita melantunkan lagu, maka carilah lagu yang menguatkan keimanan kita. Ya. Kalau ibu-ibu suka banyak itu lagu-lagunya. Bila Israel datang memanggil sekujur tubuh, itu luar biasa, mengingatkan kita kepada keimanan. Ya. Sekarang tontonan-tontonan juga perlu kita pilih-pilih yang mana yang kemudian memberikan keimanan implikasinya. Dan sekarang banyak sekali hazanah dan seterusnya. Tentunya kultum-kultum sebelum berbuka juga variatif, dan itu bisa kita jadikan bagian dari aktivitas iman yang batin. Ini yang tadi sudah sampaikan ya, maka zakat itu derajat paling tinggi karena dia dinyatakan oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dengan sebutan muhaddada. Muhaddada berarti adalah ternominalkan. Maka ketika dia menjadi mal, tadi kita sampaikan dia menjadi muyul atau condong. Maka dia kemudian akan mengikuti setelahnya. Ada nafkah, ada infak, ada sodako, dan seterusnya. Bahkan ada wakaf. Ya kan? Dan kita tahu biasanya infak itu biasanya pada hal-hal yang konotasinya adalah barang. Ya, beda dengan sedekah. Maka kata Rasul, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Ingat di sini poinnya adalah senyum kita di depan saudara kita. Jadi bukan senyum-senyum sendirian. Ya, yang bahaya kalau senyum-senyum sendirian. Ya, tapi senyum kita dengan salat adalah fi wajhi akhika sedekah. Bersama saudara kita adalah sedekah. Ini bagian dari cara menghitung zakat mal. Ya, tadi beberapa kasus sudah kita angkat dari gaji kemudian 4 juta, gaji 5 juta. Tadi Faza ya menyebut gaji 10 juta misalnya. Tadi Ustaz Ridwan juga sampaikan habis tak, ya kan, nggak kembali, udah kalau ini habis ya kan, nggak ada zakatnya ya kan. Nah, itu. Maka ini rumus yang paling mudah untuk kemudian kita menghitung identifikasi zakat kita, yaitu 85 gram emas itu masuk wajib zakat. Maka kemudian zakatnya adalah 2,5%. Ya, maka kita diharapkan untuk waro, ya, meninggalkan syubhat, ya kan, meyakinkan yang yakin itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau zakat malnya itu ada tanggungan hutang? Nah ini, tadi kan katanya habis tuh buat ini itu, ya kan, hutang segala macam, ya kan. Zakat malnya tetap dibayar, ya. Yang tidak berzakat karena hutang itu adalah zakat perdagangan, ya. Akan tapi kalau zakat mal itu tetap, ya, itu terkena zakat, ya. Lalu bagaimana dengan zakat perdagangan misalnya? Ini rumus zakat perdagangan atau perniagaan. Rumusnya 3 dikurang 2. Ya, jadi 3 minus 2. Ya. 3 dikurang 2. Ya, apa itu? Berarti 3-nya modal yang kita putar. Biasanya kalau kita berkongsi, berdagang, berniaga, maka ada modal yang kita jadikan putaran, ya. Dasar dan landasan, ditambah dengan untungnya berapa, ya kan, kemudian ditambah piutangnya berapa, ya. Piutang ini adalah orang yang kemudian punya hutang dengan kita,
yang kemudian maaf kurang 2 juta, maaf kurang 5 juta, maaf kurang 500, ya kan, itu kan berarti ditambah dengan piutang, maka kemudian dikurang dengan hutangnya, ya, kurang, jadi beda piutang dengan hutang, ya. Ya, ini masuk tuh, berarti yang hutang itu masuk kepada zakat perdagangan atau perniagaan. Dikurang ruginya, ya, dikurang rugi, kemudian dia akan sampai kepada nisab 85 gram emas, kemudian dia akan dibayarkan pada haul setahun, ya. Maka ulama mempersilahkan mau dibayar dengan haul, maka setahun itu dikali 12, atau kemudian per bulan boleh, ya kan, ketika kita gajian. Karena gajian sudah ada tanggalnya, langsung kemudian dipotong pajak misalnya. Pajak zakat, ya, zakat mal. Nah, kemudian zakat mal itu seringkali diberikan kepada yatim yang susah, ya. Seringkali ada santunan anak yatim, seringkali santunan anak yatim dalam event-event tertentu, bahkan Ramadan juga banyak santunan anak yatim, tahun baru Hijriah, ya, dan yang lainnya, seringkali itu ada santunan anak yatim. Ya, kita bisa merujuk kepada surat At-Taubah di ayat 60, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara, bahwa sedekah itu, zakat itu ya untuk orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilin, juga adalah soal amil, ya, amil zakat, ya kan, wal mu'allafati qulubuhum, ya, orang-orang yang kemudian mu'allaf, ya, artinya tergugah untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa fir riqab, ya kan, orang yang tidak bebas, wal gharimin, ya kan, orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillah, ya kan, orang-orang yang di jalan Allah, wa ibnis sabil, ya kan, bekalnya habis. Ya, banyak sekali kasus-kasus misalnya di beberapa negara, ya, anak-anak kita yang kemudian melakukan aktivitas proses belajar mengajar, kemudian orang tuanya wafat, kemudian atau terkena musibah. Dulu Aceh itu kena tsunami, ya kan, dan seterusnya. Faridatan minallah, itu wajib dari Allah, wallahu alimun hakim, Allah yang maha mengetahui, dan Allah kemudian maha bijaksana. Jadi kalau kita mau bersedekah atau berzakat mal kepada yatim yang susah, tentunya masing kita sudah tahu jawabannya seperti apa. Nah, maka saya tutup dengan hipotesa, ya, adalah 2 poin penting. Yang pertama adalah zakat mal itu adalah zakat yang wajib, ya, zakat yang harus ditunaikan, zakat yang harus dituntaskan. Ya, tadi saya ketika wudhu, ya, Jumatan ketemu abang-abang Gojek, saya tanya, Bang, berapa narik dapatnya sehari? Itu kalau lagi paling sedikit, Pak, paling sedikit 15.000, sedikit banget, paling sedikit. Tapi kalau Ramadan begini, alhamdulillah, Pak, ya, sekali sehari itu bisa 500.000, ya. 500 pun nggak sampai seperti hari biasa sampai malam, ini enggak. Kita tetap sholat di masjid, tetap berbuka di tempat yang baik, ya, Maidah Rahman, di beberapa iftar jama'i bisa mampir juga, alhamdulillah, bisa melakukan aktivitas ibadah baca Quran, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya, gitu. Itu artinya Ramadan memberikan keberkahan. 500.000. Kalau kemudian sebulan full, maka tentunya sudah lebih dari harga emas, ya kan. Kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan isma syi'ta fa innaka mayyitun, kita mau bayar zakat atau tidak, ya. Mohon maaf lahir batin bahwa Sivitas Akademika STI Muhammadiyah Jakarta tidak lagi pada tahap kita kemudian meminta zakat, tidak, saya rasa. Tapi tinggal kita menentukan jalan, ya. Kita mau bayar zakat mal, syukur alhamdulillah. Tidak dibayar, kata Rasul, fa innaka mayyitun, ya, maka kita akan wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang kemudian bergaining ketika wafat adalah fa'asaddaqu wa akum minas salihin, ya. Laula akhartani ila ajalin qarib, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bisa enggak sih kita diakhirkan, dikasih kesempatan enggak sampai 1 jam, bukan sehari, tapi ajalin qarib. Lihat, ajal itu kan
qarib ya, cepat, singkat, padat ya. Fa'atasaddaqu wa akum minas salihin, maka aku akan menjadi orang-orang yang bersedekah, menuntaskan kewajibanku, dan aku menjadi orang soleh. Saya rasa 2 poin ini, maka fa'atasaddaqu, kita bisa berzakat mal ya kan. Yang kedua wa akum minas salihin, neraka itu banyak, bahkan di ayat yang lain Allah sampaikan alaiha tis'ata asar, kita tidak memikirkan nerakanya, tapi mudah-mudahan kita bagian yang Allah bukakan surga. Al-jannatu thamaniyatu abwab, bahwa surga kemudian ada 8 pintu. Fihi babun yusamma Rayyan, ada pintu yang bernama Babur Rayyan, la yadkhuluha illa shaimun, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang yang berpuasa. Dan puasa sekali lagi tidak ada paket hemat ya. Puasanya doang, zakatnya tidak. Tapi puasa itu zakatnya paketnya full ya. Agar apa? Agar puasa kita, qiyam kita, tilawah kita, muamalah kita itu tidak mu'allaqatun bainas sama'i wal ard, tidak digantung-gantung antara bumi dan langitnya Allah Subhanahu wa taala. La yuqbal wa ya yurad, diterima tidak, ditolak pun tidak. Itu yang repot. Kalau ditolak kita faham itu ditolak, kurang rukun dan syarat. Tapi kalau diterima kita bersyukur, memang sesuai rukun dan syarat. Tapi kalau tidak ditolak dan tidak diterima, mu'allaqatun hatta antu adiyaz zakah, sampai dibayar zakatnya. Ini saya rasa menjadi bahan refleksi kita. Meskipun kita sudah berzakat fitrah misalnya, tapi zakat mal ini sangat urgen. Apalagi kita adalah al-baqiyatus shalihat, sisa-sisa yang sehat, sisa-sisa yang baik. Yang tadinya mohon maaf kita bolak-balik klinik 24 jam ya. Saya ada batuk itu sampai 2 minggu lebih ya kan. Kemudian ada meriang dan seterusnya. Ada saatnya dirawat ya kan. Anak saya nomor 3 kemudian dirawat ya kan. Ini kan luar biasa. Kita ini yang alhamdulillah selesai dari IGD, selesai dari UGD, selesai dari ICU, selesai dari klinik 24 jam, selesai dari rawat inap dari kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP, bahkan gak ada kelasnya. Akhirnya kita memilih pulang lagi, memilih pasrah dengan keimanan kita, berjuang dengan keyakinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini kita diingatkan dengan bersedekah kita akan tentunya dihilangkan segala penyakit kita. Dawu maradikum bis sadaqah. Dan tentunya likulli imri'in yazillu tahta sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung pada sedekah-sedekahnya. Yauma la yafirul mar'u min akhi, ya, yauma yafirul mar'u min akhi. Hari di mana orang mulai kabur, lari daripada saudaranya, ya, wa ummihi wa abi, dan bapak kita, ibu kita yang membesarkan tidak lagi peduli, wa sahibatihi wa bani. Begitupun CS kita yang selalu kita bersama tidak lagi peduli dengan kita, ya kan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Disitulah hari di mana Allah kemudian perlihatkan. Maka sebelum Allah perlihatkan, mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita bisa dari zakat mal, yang mudah-mudahan bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, karena memang waktu juga yang membataskan, maka kami kembalikan kepada MC Ustadz Azmi. Dari saya cukup sekian. Jika ada hal kurang yang berkenan, mohon maaf lahir batin, karena ini masih proses belajar. Mudah-mudahan ini tidak sedang, mohon maaf, menjabarkan, tidak memberitahukan, tapi sedang mengulang pelajaran-pelajaran yang pernah dipelajari. Bisa saja ra'yi shawabun yahtamil khata, begitulah Imam Syafi'i sampaikan. Boleh jadi apa yang aku pikirkan, statement yang aku berikan, pendapatku itu benar, tapi yahtamilul khata, ada kesalahan. Wara'yul akhar, dan pernyataan orang lain, pemikiran orang lain, statement orang lain itu khata'un, menurut kita salah, tapi yahtamilus shawab, ada indikasi kebenarannya. Maka kami ucapkan wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'a lima jarhal lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah ini, mohon maaf, lisan melukai hati, hendak kemana obat dicari? Akhirnya saya ucapkan
lillahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup screen-nya. Pak Haji itu kenapa? Kenapa Mas Mi? Halo? Halo Mas Mi? Orang mana tuh nggak usah dilayani itu. Tugas orang mana tuh? Bukan Tadi saya kira orang ini India mana gitu, Pakistan sebelah mana gitu saya kira. Iya Pakistan. Saya baru begitu ngeh, oh ternyata raut matanya ternyata ini Pak Jai beneran ini. Ayo mantap. Boleh nanya Pak Ustadz? Masya Allah, Ustaz Asmi udah siap ditanya itu. Silakan. Fadal. Boleh saya tanya? Fadal Ustaz, fadal. Oke, terima kasih Pak Ustadz Ahmad Bojali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang sudah disampaikan itu sangat menarik sekali bagi saya, dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama itu terkait dengan tadi di awal dijelaskan mengenai surat Al-Baqarah ya Pak Ustadz ya. Betul. Yang 43. artinya kurang lebih mendirikan sholat dan membayar zakat ya. Ya. Wa aqimis sholat wa atuz zakat. Betul. Warka'u ma'arakin. Yang menjadi pertanyaan pertama ini, itu kan mendirikan sholat wajib untuk setiap orang muslim. Nah, untuk zakatnya ini kan zakat tidak harus atau wajib untuk para muslim, karena kan ada kategori tertentu. Apakah yang termasuk 8 asnaf itu masuk kategori wajib ini Pak Ustadz? Yang pertanyaan yang kedua mengenai zakat ternak dan atau zakat pertanian. Zakat pertanian itu kan kalau tanah atau sawah yang dimiliki kemudian digarap oleh orang lain, apakah nanti zakat ini akan ditanggung oleh pemilik atau si penggarap, atau mungkin dua-duanya? Kemudian yang ketiga tadi disampaikan di surat Innamas shadaqatul lil fuqara'i wal masakini. Ya. Di sini kok berbunyi innamas shadaqatu, bukan az-zakat. Tentunya akan berbeda antara zakat dengan sedekah. Terus kemudian di ayat ini dilanjutkan ada Fafis sabilillahi wabnis sabil. Nah, yang menjadi pertanyaannya wabnis sabilnya ini. Wabnis sabil ini kan orang yang dalam perjalanan atau musafir. Nah, kategori musafir ini sudah bermukim minimal berapa tahun untuk berhak menerima zakat ini. Itu saja saya rasa Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak buka puasa nih, banyak ya ini. Baik, nanti kalau ada yang belum, tolong diingatkan ya Ustadz Jaya, kalau ada yang belum. Yang pertama, kewajiban sholat dan zakat ya. Gampangnya kita analogikan tadi di awal, di pertengahan, habis zakatnya, ya kan, tidak ada zakat. Kenapa? Bayar ini, bayar itu, bayar utang. Enggak bayar zakat mal, ya mana mau bayar, utang gue banyak gitu kan. Rumah juga belum rapi, ya kan. Rumah aja masih berapa tahun tuh? Itu 25 tahun, masih sisa berapa kan? Kemudian mobil ini dan itu. Artinya, begitupun juga teman-teman kita, saudara kita yang kemudian di luar sana yang merasa tidak wajib bayar zakat. Tapi begitu ada kupon zakat, begitu ada panggilan zakat hadir, ya, dan mohon maaf nggak tanggung-tanggung, handphone yang dipakai itu S20, ya kan.
kalau S20-nya imitasi itu nggak apa-apa ya. Kalau S20 beneran kan repot juga ini. Kemudian mohon maaf ya kan, liontinnya itu kadang kelihatan yang sampai itu bisa sampai 15 gram ya. Kita tahu bahwa dulu ada rantai liontin nenek-nenek yang buat suka pakai ngerok, itu 100 gram tuh. Yang bulat kayak gitu, itu 100 gram. Sering kali kita nimbang itu 100 gram. Itu suka dipakai buat ngerokin kalau masuk angin. Nah, itu liontinnya doang, belum sama rantainya, rantai kapalnya itu sampai 150 gram itu. Artinya, tapi mohon maaf, begitu ada zakat dia hadir, dia datang, ya kan. Ketika biar zakat ya saya masih ngontrak, ya kan, anak masih sekolah, ya kan, ini dan itu segala macam. Maka ya kan, kewajiban kita, ya kan, katakan zakat, bicara zakat fitrah, maka dia wajib ya likulli muslimin wa muslimatin, ya dia akan tetap wajib. Maka meskipun mohon maaf ya kan dalam keterbatasan kan hanya 3,5 liter ya kan, atau 2,5 kilogram ya kan, itu artinya dari setahun beraktivitas tentunya bisa disisihkan untuk 2,5 kilogram ya kan, misalnya gitu, atau 3,5 liter misalnya gitu. Nanti pun ketika beliau akan bayar ya kan, diterima dan nama beliau masuk memang mustahik, itu kembalinya tidak 3,5 liter, tidak di 2,5, tidak, tapi baliknya minimal itu 5 liter, bahkan ada yang 10 liter, bahkan ada kain sarungnya, bahkan ada ada amplopnya dan seterusnya. Nah, sama dengan kita. Betul memang rumah kita belum selesai angsurannya, betul mobil kita belum selesai ya kan, di rumah semua, masuk ke rumah duduk di sofanya boleh ngutang ya kan, ngeridit, naik motor isi bensin, kata orang sebelah kita, belakang kita, motor bagus pak ya kan, Ustadz Jai motornya bagus katanya gitu. Kata Ustadz Jai, ini bukan punya saya, punya si Aang, ya kan? Aang yang mana? Si Aang angsuran, ya kan? Jadi motor bagus tapi angsuran. Tapi, ya kan? Dari segi itu semua kita sekarang sehat. Kalau kita lagi nggak sehat, mohon maaf, berapapun kita bayar apa yang kita punya, ya kan? Berobat yang kadang nggak masuk akal, ya kan? Yang kita mungkin eman-eman itu karena kita pengen sehat, ya, diberikan saja. Nah artinya di sini bahwa, ya kan? Kita bisa mengukur sendiri dengan batas minimal, ya, batas minimal wajib zakat. Ketika kita mampu kepada fase itu, ya, meskipun ada 8 asnaf tadi, ya kan, maka kemudian kita juga wajib zakat. Katakan misalnya Pak Zai, Ustaz Zai ini dapat undangan dari Raja Salman, ya, untuk umroh akhir Ramadan sampai Idul Fitri. Ya, berangkat ya. Biasanya kan kalau lewat dari Raja Salman tidak melalui agen-agen travel, ya kan, langsung kedutaan, ambil visa, ya kan, berangkat sendiri, bahkan pakai Traveloka juga bisa kan gitu. Berangkatlah atau beli tiket sendiri ya di situs-situs yang sudah disediakan seperti biasa kita beli tiket, berangkat sendiri sudah bisa ya kan. Namun mohon maaf lahir batin, misalnya di jalan ya kan, mungkin ada kelupaan, ada ini dan itu. Ada teman kita yang kehilangan ijazah di jalan karena satu tasnya itu ketinggalan. Di situ ada uang, di situ ada ini. Akhirnya dia nggak punya apa-apa. Maka kan masuk dalam kategori yang tadi, yang terakhir, Ibnu Sabil, ya kan. Ya, orang yang dalam perjalanan yang kemudian meskipun mohon maaf dia tidak mukim, tapi memang perlu dibantu. Kita pernah ketemu satu mahasiswa itu 22 orang ya, tenaga musiman, Temus namanya, berangkat dari Mesir ke Saudi ya. Sama berangkatnya, ketika pulang ya kan di kapal laut itu, karena kita naik kapal laut itu satu orang kemudian dipanggil ya, padahal kita masuk bareng keluar bareng, ternyata pisahnya hari itu mati ya, hari itu mati, maka dia tidak boleh berangkat ke Mesir dan dia tidak boleh masuk karena di imigrasi sudah mugodaro, ya sudah keluar, dianggap keluar, tidak lagi di Saudi.
maka di Saudi tidak diterima, kemudian di Mesir tidak akan diterima, maka dia terkatung-katung. Akhirnya apa? Diturunkan dari kapal laut, dan kemudian dari beberapa hasil kita komunikasi 14 hari dia tidak masuk ke Saudi, pun tidak balik ke Mesir, akhirnya ada di pinggir laut ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa masuk ke Ibnu Sabil tadi ya kan. Kira-kira demikian. Arti sekali lagi, sampaikah kita kepada nisab yang sudah digariskan, maka itu menjadi kewajiban kita. Kemudian tadi apalagi Pak Jai? Saya lupa tuh. Tadi banyak kayaknya. Zakat. Pertanian. Zakat pertanian ya. Zakat pertanian itu ya kan, ketika memang lahannya itu irigasi berarti kan dari kita. Dari urusan kita, usaha kita, bagaimana kita bekerja untuk mendapatkan itu. Maka Allah itu maha adil ya. Yang memakai usaha Allah berikan lebih sedikit ya. Berapa itu? 5%. Tapi kalau itu daerahnya subur ya, dia nggak pernah bikin irigasi, dia nggak pernah nyewa lembu untuk meluku, untuk membuat jalur air. Air begitu datang aja, misalnya tempatnya selalu hujan, nah itu maka dia bayarnya 10% ya. Karena apa? Karena memang Allah memberikan keadilan antara mereka